Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safri Dairunajah dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Zulfa Ismawati MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang menjadi warga negara yang baik. Namun sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian warga negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Secara umum, ada asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan warga negara seseorang. Pertama, ialah asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan darah atau kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran seseorang. Dan yang ketiga adalah asas naturalisasi, yaitu asas yang kewarganegaraannya ditentukan oleh hukum atas dasar keinginannya sendiri, seperti ingin pindah kewarganegaraan. Dari tiga asas ini mempunyai landasan bagi rakyat untuk menentukan warga negaranya sesuai keinginannya masing-masing. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya. Selain itu, pemindahan atau penentuan warga negara harus mengikuti norma-norma yang berlaku, baik yuridis maupun sosiologis. Dan menjadi warga negara harus memahami dan kewajibannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri warga negara yang baik. Yang pertama adalah memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah serta tujuan negaranya. Yang kedua, berpartisipasi atau ikut serta secara aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui peningkatan kualitas kinerja berdasarkan bidang profesinya masing-masing. Dan yang ketiga, berkarya dan dari yang terkecil menuju karya yang lebih luas dalam skala nasional. Yang keempat, menjunjung tinggi kerukunan antar warga negara, memperkokoh rasa persatuan, gotong royong, dan semangat bekerja sama serta bersinergi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa serta tidak membeda-bedakan sara di lingkungan pergaulan sehari-hari. Dan yang keenam, belajar terus dalam mengembangkan potensinya sesuai bakat dan minatnya sehingga nantinya dapat berkarya serta ahli dalam bidangnya. Ketujuh, mendukung segala kebijakan pemerintah serta melihat dari sisi positif dalam menyikapi setiap kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Yang kedelapan, penyampaian aspirasi, kritik, saran maupun sejenisnya melalui tempat yang semestinya serta tidak melanggar norma serta hukum yang berlaku. 9. Ikut serta dalam pemilu. Dan saya akan memberikan contoh perilaku menjadi warga negara yang baik. Yang pertama adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini akan menghindarkan kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, berperilaku jujur dalam setiap hal. Setiap perilaku yang dilandasi dengan kejujuran akan memberikan hasil yang baik. Selain itu, karena seringnya kita berlaku jujur, banyak orang yang akan percaya dengan kita. Berlaku jujur bukan hanya karena ingin peroleh rasa percaya diri dari orang lain, tapi yang paling penting adalah berlaku jujur karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di dekat kita untuk terus mengawasi setiap perbuatan kita. Yang ketiga, saling menghormati
satu dengan yang lain, dan menghormati dan menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghormati dan menghargai kita. Dan yang keempat, saling percaya satu dengan yang lain untuk menghindari fitnah. Karena apabila terjadi fitnah, bukan hanya orang yang terkena fitnah saja yang merasa dirugikan, namun juga orang yang memfitnah pun akan mengalami hal yang sama. Yang kelima, melakukan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah, tidak mengambil keputusan sepihak yang akan merugikan orang lain. Musyawarah merupakan solusi terbaik agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai menjadi warga negara yang baik. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa idza wa inayah wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.